Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida adalah tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai tema yang kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari dan menggalinya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini, Krida Bagimu Negeri mengambil judul Kenali Penyakit pada Sendi, Osteoartritis, Pengapuran Sendi. Bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, Dr. Regi Trialeta Injo, SPKFR, dokter spesialis fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Ukrida. Selamat datang di studio, Dr. Regi. Terima kasih Bu Menpora Santi. Terima kasih sudah mau hadir di studio kami, Dok. Sebagaimana kita ketahui bersama, osteoartritis atau dikenal dengan pengapuran sendi dapat menimbulkan rasa nyeri atau sakit pada kekakuan persendian. Dan acara ini kita mau mengenal lebih jauh seperti apa itu penyakit osteoartritis. Dok, kita mulainya dengan kalau tadi di awal saya sedikit saja mengatakan osteoartritis ada rasa linu, agak nyeri gitu di sendi. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan osteoartritis itu, Dok? Baik Bu Pendeta. Jadi osteoartritis ini merupakan suatu penyakit yang progresif dan degeneratif. Dia non-erosif dan non-inflamatori, artinya tidak ada erosi, tidak ada kerusakan pada permukaan tulang, dan tidak bersifat peradangan. Dia merupakan penyakit yang terjadi pada sendi, dan dia akan merusak tulang rawan dan menyebabkan penumbuhan tulang-tulang baru pada pinggiran tulang. Gitu. Menyebabkan kerusakan pada tulang rawan, tapi tidak menimbulkan erosi. Iya, erosi itu maksudnya pada tulang sebenarnya. Kan ada tulang dan tulang rawan. Ya. Nah, ini kerusakannya pada tulang rawan, tapi pada tulang sebenarnya tidak erosi. Tidak erosi. Iya. Tapi menimbulkan kerusakan pada tulang rawan, namun juga sekaligus menyebabkan pembentukan tulang-tulang kecil yang baru. Pembentukan tulang-tulang kecil yang baru. Iya, jadi di sendinya, di pinggir-pinggir sendinya itu ada tonjolan tulang-tulang yang kita biasa sebut dengan osteofit. Itu yang bikin sakit. Salah satunya itu. Itu yang bikin sakit ketika muncul ya. Iya. Tulang-tulang baru itu. Iya, betul sekali. Bu. Faktor risiko apa yang menyebabkan seseorang tuh bisa dapat mengalami osteoartritis, Dok? Jadi faktor resikonya diantaranya adalah banyak sebenarnya ini ya. Ada misalkan genetik, lalu merokok, terus ada trauma sebelumnya pada lutut, misalkan jatuh, atau pada orang-orang yang suka berolahraga, misalkan basket, sepak bola, seperti itu. Ya. Kalau dia cedera olahraga begitu ya, Dok ya? Ya. Atau terlalu berat berolahraga ya. Betul sekali, atau ya jatuh itu kan bisa atau saja jatuh, terbentur. Gitu. Terus penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai indikasi olahraga. Jadi metabolik juga dan berat badan. Tapi di antara itu semua penyebab yang paling besar adalah berat badan dan aktivitas. Yang kedua ini katakanlah yang paling beresiko. Paling beresiko. Usia, berat badan dan aktivitas. Aktivitas itu seperti misalkan banyak naik turun tangga, lari-lari. Wah, itu yang suka jogging tuh bisa beresiko sekali. Beresiko kenapa bisa begitu ya, Dok ya? Karena pada setiap kita beraktivitas, misalnya kita berjalan, berlari, naik turun tangga, itu beban pada lutut itu berbeda-beda. Jadi semakin besar semakin besar aktivitasnya, maka beban di lutut akan semakin besar. Itu yang menyebabkan terjadi kerusakan pada tulang rawannya. Apakah hanya pada lutut atau bisa pada organ yang lain? Bisa pada organ lain, cuman terutama osteoartritis pada lutut. Tapi bisa pada organ lain, sendi-sendi lain tepatnya. Sendi yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau aktivitas semakin berat, high impact. Nah,
Berarti memberikan beban terlalu besar. Betul sekali. Begitu. Berarti ya yang sering naik tangga, naik turun tangga, berolahraga, Ya, atau yang angkat beban juga, Dok. angkat beban juga. Itu semacam olahragawan yang berangkat beban tuh bagaimana? Jadi, mereka. Kalau mau kita rangkum, segala macam aktivitas yang meningkatkan beban di lutut itu akan beresiko osteoartritis. Berarti yang aktivitas di lututnya Tinggi. Ya, orang yang suka jongkok bangun, berlutut berdiri, naik turun tangga, lari, main bola jatuh atau tertendang, segala macam, itu akan meningkatkan resiko osteoartritis. Tadi dokter mengatakan faktor usia begitu ya? Betul. Faktor usia berarti ketika keberadaan persendian juga makin apa? Makin rentan ya? Iya, makin rentan, makin aus kan? Makin aus ya? Ya, terutama pada wanita kalau usia lanjut. Ya, jadi perempuan ketika kalau sudah mau menopause begitu? Sudah menopause. Ya, jadi berdasarkan dari insidensinya, jadi usia 10 sampai dengan 40 tahun laki-laki itu sama seperti wanita. Kemungkinan terjadinya. Namun setelah menopause, wanita 2 kali lebih besar daripada pria risikonya. Wanita bisa, perempuan bisa. Yang sudah menopause. Yang sudah menopause. Ya. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Karena pengaruh hormon juga. Kan tadi kan salah satu penyebabnya adalah metabolik. Metabolik itu termasuk hormon. Metabolik juga termasuk hormon. Iya. Gitu. Tapi kan rasanya bukan cuma usia tua ya, Dok ya? Betul sekali. Yang muda juga bisa kena beresiko begitu. Betul, terutama kalau pada usia muda itu disebabkan karena penyakit-penyakit lainnya yang ujung-ujungnya ke osteoartritis atau karena aktivitas, misalkan olahraga dan cedera. Seperti itu, Bu Pendeta. Dan tentunya rokok. Apa kaitannya, Dok? Itu kan rokok urusannya mungkin ke paru-paru, tenggorokan, dan bisa sampai sendi. Tapi kan kita bisa tahu bahwa rokok itu mengandung begitu banyak racun dan tentunya akan mempengaruhi metabolisme di tubuh kita. Jadi itu beracun lalu kemudian bisa mempengaruhi metabolisme. Betul sekali. Ya, apakah osteoartritis itu hanya terjadi pada bagian-bagian sendi saja, dan dari bagian sendi-sendi itu bagian sendi yang paling rentan itu tadi dokter sudah mengatakan bagian lutut ya? Betul. Dia bisa terjadi di seluruh sendi yang true joint kalau kita bilang, sendi yang asli. Yaitu sendi yang memiliki kapsul sendi. Jadi kan ada misalkan sendi di tulang tengkorak kita, tulang atau kepala. Nah, itu bukan sendi yang asli. Karena hanya tulang dengan tulang nempel saja. Nah, ini bisa terjadi pada semua sendi, tapi yang true joint, yang memiliki kapsul sendi. Yang memiliki kapsul sendi, memiliki tulang rawan, itu bisa. Kalau yang misalkan terjatuh begitu, lalu kemudian patah, katakanlah ya. Ya. Lalu kemudian sudah sudah di treatment begitu. Apakah itu juga bisa tetap dia memiliki faktor resiko untuk kena osteoartritis? Tergantung patahnya di mana dulu. Misalkan dia patahnya di tengah-tengah tulang ya tidak masalah karena dia tidak ada sendinya di sana kan. Tapi kalau misalkan patahnya di dalam persendian atau kita bilang intraartikular, itu salah satu faktor resiko juga. Nah, kalau misalkan yang sudah kena begitu ya, Dok, dari mana kita bisa tahu nih kalau ini masih faktor yang katakanlah masih biasa begitu, sampai faktor yang sudah mendekati rumit, susah begitu? Maksudnya tingkat penyakitnya mungkin ya. Tingkat nyerinya katakanlah. Kalau tingkat nyerinya biasa kita nilai dengan namanya VAS, itu Visual Analog Scale. Visual Analog Scale. Analog Scale. Iya. Jadi kita juga bisa lihat dari ekspresinya seperti apa dan tentunya dari keluhan pasien juga. Kita tanya misalkan dari 0 sampai 10, 0 tidak sakit sama sekali dan 10 sakit sekali, Anda berada di mana? Itu untuk menilai nyeri, karena kan nyeri bukan sesuatu yang bisa kita buktikan sebenarnya kan, merupakan sesuatu yang subjektif nyeri itu. Tapi kalau untuk menilai tingkat keparahan, kita bisa menggunakan pemeriksaan lainnya, misalkan foto ronsen. Dari situ baru kita bisa lihat, oh ini sampai grade berapa, 1 atau sudah 4. Kalau grade 1? Grade 1 dia hanya
ada tulang kecil sedikit saja, tapi dia tidak menimbulkan keluhan atau sedikit sekali keluhan. Grade 2 nanti penyempitan sendinya mulai ada dan pembentukan tulangnya lebih jelas, yang tulang kecil-kecil tadi. Grade 3 lebih parah, kalau 4 sudah benar-benar parah. Biasanya kalau yang pertama itu treatmentnya apa, Dok? Treatmentnya, jadi sebenarnya kalau masalah treatment, sesuai dengan definisinya bahwa osteoartritis ini adalah penyakit yang progresif. Progresif itu dalam arti? Progresif akan memburuk dengan berjalannya waktu, bertambah berat dengan berjalannya waktu, entah itu usia, entah itu aktivitas. Betul. Begitu. Pokoknya dengan berjalannya waktu dia akan progresif, akan bertambah berat. Sesuai dengan definisi itu, osteoartritis tidak dapat disembuhkan, tapi osteoartritis dapat dikontrol karena dia progresif dan dia degeneratif. Tapi dia bisa kita kontrol supaya tidak menjadi semakin buruk. Jadi kalau misalkan pada osteoartritis yang ringan, ya tentunya goal kita, tujuan terapi kita adalah supaya tidak bertambah berat dengan cara ya fisioterapi, dengan cara mengatur aktivitas seperti itu, mencegah supaya tidak memburuk. Kalau tadi dokter mengatakan ini tidak mungkin bisa total disembuhkan karena Betul. pasti akan terus begitu ya seiring dengan pertambahan usia, lalu kemudian aktivitas berat begitu. Kalau misalkan treatmentnya misalkan lewat operasi begitu, apakah kapan waktu nanti bisa akan diberikan operasi begitu? Atau maksudnya gimana? Kambuh lagi atau kapan dioperasi? Enggak, kambuh lagi begitu. Tentunya kalau dioperasi tidak akan kambuh lagi karena kan tulangnya sudah diganti. Dari mana saya katakanlah bisa merasa ini linunya linu osteoartritis atau bukan begitu? Apakah harus begitu ke dokter? Sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan ke dokter agar mengetahui pasti diagnosisnya ini adalah penyakit apa. Bukan hanya sekedar misalkan sakit kita minum obat, biarin aja, mungkin OA kita minum obat hilang. Gitu. Jadi biar pasti diagnosisnya apa supaya penanganannya pun tepat. Dengan rematik itu hampir mirip kah, Dok? Berbeda. Oh, berbeda. Kalau dengan rematik pun salah satunya yang paling sering adalah rheumatoid arthritis. Itu juga kadang-kadang mengenai lutut. Tapi bedanya apa itu? Kalau dari gejala? Gejalanya sih sama. Dia nyeri sendi, terus kalau peradangan dia bisa merah. Cuman yang membedakan adalah tempat-tempat terkenanya dan dari faktor resikonya juga, dan juga dari hasil labnya pun berbeda. Pokoknya kalau osteoartritis berarti di sendi langsung ya? Di sendi. Kalau rematik belum tentu? Hampir mirip? Mirip memang, tapi berbeda. Makanya saya bilang tadi, berbeda. Sebaiknya periksakan ke dokter supaya mendapatkan diagnosis yang tepat sehingga penata laksananya pun tepat. Oke, baik Dok. Kita tahan dulu ya. Kita mau masuk segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil judul Kenali Penyakit pada Sendi
osteoartritis yang secara umum kita kenal dengan pengapuran sendi. Saat ini kita sudah memasuki segmen yang kedua bersama dengan Dr. Regi Trialeta Injo, SP, KFR, dokter spesialis fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Ukrida. Para sahabat, jika ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, bisa menyampaikannya di kolom chat yang sudah tersedia. Baiklah, dokter, kita lanjutkan ini di segmen yang kedua. Tadi di akhir segmen yang pertama atau di awal segmen yang pertama, dokter sudah menjelaskan sedikit begitu ya, kira-kira gejala-gejala yang menunjukkan dia kemungkinan terkena begitu ya, radang sendi. Nah, gejala-gejala apa yang katakanlah perlu memang diperhatikan dan memang diwaspadai ya, lalu kemudian orang itu bisa, kamu harus segera ke dokter begitu. Oke. Jadi gejala-gejalanya yang tentunya bisa diperhatikan oleh diri sendiri ya. Yang pertama adalah nyeri tentunya. Nyeri di bagian lutut, dan terutama nyeri tersebut muncul bila beraktivitas seperti naik turun tangga, lari-lari, atau misalkan lompat. Nah, dia akan semakin nyeri. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, adanya rasa kaku, terutama pada pagi hari, pada saat dia bangun pagi, atau setelah duduk lama. Oh, jadi Seperti ketika itu. bangun pagi terasa kaku di bagian sendi. Iya, jadi biasanya orang-orang pada penyakit osteoartritis tersebut, pada bangun pagi dia akan kaku tuh sendinya, lututnya. Nah, dia harus goyang-goyangin dulu sekitar 3-5 menit, baru sendinya terasa enak lagi. Lalu yang ketiga, yang harus diperhatikan apabila terdapat bunyi kretek-kretek pada lutut kita. Kan suka tuh kadang-kadang orang lagi duduk, terus berdiri bunyi kretek. Tuh. Atau lagi jalan, tiba-tiba lutut tuh kerasa kayak kretek-kretek. Nah, itu juga harus diperhatikan. Sebaiknya cepat ke rumah sakit untuk periksa. Apa sekali dua kali udah langsung harus periksa, atau kalau sudah cukup sering? Cukup sering. Nah, Ibu Pendeta sudah begitu kah? Saya biasanya kalau sudah terpicu, kalau sudah misalkan aktivitas berat olahraga, atau ya itu tadi karena lutut kanan pernah jatuh ya. Jadi itu yang terasa lebih lebih rentan begitu ketimbang yang sebelah kiri gitu ya. Iya. Memang sebenarnya bunyi kretek-kretek itu yang terdengar hanya kadang-kadang. Iya. Tapi kalau kita pegang lutut kita, lalu digoyang-goyang, itu akan kerasa di tangan kita keret-keret gitu. Di tempurungnya. Betul, sekitar situ pegang saja lutut, lalu diluruskan, nanti akan kerasa. Iya. Nah, itu yang kita sebut dengan krepitasi. Itu salah satu gejalanya. Kira-kira cukup nggak misalkan di awal dengan minum obat begitu? Sebenarnya kalau kayak mungkin secara umum gitu orang mengenal glukosamin gitu misalkan. Kalau hanya obat saja sebenarnya kurang, Ibu Pendeta. Karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat berhubungan dengan aktivitas, dengan tingkat aktivitas. Jadi harus yang kita lakukan yang namanya joint protection, di mana kita itu mengatur aktivitas kita supaya mengurangi beban pada lutut kita. Itu yang paling penting, bukan obat-obatan yang paling penting. Jadi katakanlah misalkan saya begitu ya, misal ya, kalau sudah mulai terasa katakanlah lutut bagian kanan saya begitu ya, kretek-kretek begitu, karena mungkin terlalu berat begitu ya. Lalu apa yang harus saya bisa lakukan pertama kali begitu, supaya agak rileks begitu, Dok? Stretching. Kalau untuk rileks saya mungkin ya stretching, kan harus diluruskan, ditekuk, seperti itu. Stretching ya. Lalu setelah itu, Dok, apakah perlu pengompresan atau apa? Kalau belum sakit tidak perlu dikompres, tidak ada gunanya juga kita kompres. Oh, maksudnya belum sakit itu belum nyeri? Iya, kalau tidak ada rasa nyeri, kita kompres tidak ada gunanya juga. Jadi sekali lagi balik lagi, yang paling penting adalah menjaga lutut kita. Berarti apakah langsung harus rest begitu? Istirahat? Oh tidak, kalau langsung rest begitu nanti semua orang rest jadinya. Berarti menjaga lutut dalam pengertian apa nih? Kalau katakanlah pertama begitu ya, saya udah kena gitu, yang apakah saya harus segera ke dokter atau tindakan pertama yang bisa saya lakukan begitu? Tindakan pertama yang bisa dilakukan tentunya ya, kalau saya ya,
kita harus tahu dulu penyakitnya apa, balik lagi ke yang tadi. Jadi jangan cuma misalkan keretek-keretek, oh ini pasti OA, belum tentu. Karena ada juga hal-hal lain yang menyebabkan seperti itu. Nah, jadi hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan ada apa dengan lutut kita. Itu dulu. Nah, nanti berikutnya tergantung diagnosisnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak. Seperti itu. Jadi memang harus segera ke dokter begitu? Sebaiknya sih seperti itu. Sebelum parah. Sebelum parah? Iya. Tingkat keparahannya seperti apa itu, dok? Sebelum parah itu? Kalau yang, anggaplah, dari 1 sampai ke 3 itu bisa kita bilang kurang secara klinis kurang berbeda lah ya. Cukup sama, nyeri-nyeri, paling kadang-kadang bengkak, kaku, bunyi-bunyi. Namun kalau sudah 4, banyak yang pergerakannya itu terbatas. Jadi normalnya lutut kita itu bisa menekuk 125 sampai 135 derajat. Itu kalau sudah full. Tekuk ya? Tekuk. Nah, pada pasien-pasien dengan osteoartritis ini yang sudah parah, dia nekuknya bisa nggak full atau bahkan lurusnya nggak bisa full. Jadi nggak bisa benar-benar lurus lututnya, atau pas dia bengkok nggak bisa full. Kadang-kadang aja yang hanya 75 derajat, 80 derajat, seperti itu. Dan tentunya akan nyeri sekali. Ketika agak dipaksa begitu langsung nyeri sekali. Nyeri sekali. Itu dampak terparahnya. Paling parah. Apakah bisa menyebabkan kelumpuhan, dok? Tidak bisa. Kelumpuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Osteoartritis tidak bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau kelumpuhan berarti kena di syaraf. Saraf, betul sekali. Kena di syaraf ya. Tapi kalau dia karena usia tua begitu, dok. Ya. Jadi memang tidak bisa katakanlah menekuk gitu. Apakah itu langsung dikatakan sendinya kena begitu? Kena peradangan sendi? Belum tentu. Kita harus cek dulu. Dia tidak bisa menekuknya karena apa? Apakah karena memang ada permasalahan di sendinya? Ataukah ada permasalahan di ototnya atau di sarafnya? Tadi menarik, dokter mengatakan ototnya begitu. Betul. Ya. Apakah ada kaitan begitu, dok, dengan kemungkinan begitu ya? Kalau otot tidak terlatih begitu, maka sendinya pun juga bisa lebih rentan. Sangat. Sangat apa ya? Sangat berhubungan. Jadi sangat berhubungan. Betul. Karena anggaplah sekarang kita pakai contoh untuk lutut ya. Ya. Yang paling mudah dan paling banyak di masyarakat. Ya. Jadi otot paha itu dia salah satu fungsi adalah sebagai brace, sebagai pelindung lutut. Pelindung lutut. Jadi kalau semakin kuat otot paha kita, beban di lutut akan semakin berkurang karena tertahan oleh otot tadi. Nah, namun sebaliknya, apabila ototnya lemah, jadi beban di lutut itu akan semakin besar. Maka akan cepat sakit juga. Berarti nggak terhindarkan dong, dok, harus olahraga begitu untuk memperkuat otot. Betul, harus olahraga. Tapi olahraganya yang memperkuat otot. Yang tidak membebani sendi, seperti itu. Olahraga yang tidak membebani sendi. Ya. Berarti melatih otot tapi tetap mawas dengan bagian sendi. Betul sekali. Para sahabat kalau ingin melatih otot begitu ya, hati-hati. Kadang-kadang kan lihatnya di YouTube begitu ya, cukup ya dengan perlengkapan yang kita pikir cukup begitu ya. Jongkok-jongkok, lompat-lompat. Iya, begitu. Habis itu sakit. Ternyata yang diserang persis adalah bagian sendinya begitu. Betul ya. sekali. Tapi kalau katakanlah kan, dok, kalau olahraga itu kan kadang juga kan agak ada cedera-cedera begitu. Ya. Tidak selalu kan itu cederanya pasti karena sendi kan, dok? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Karena apa? Gejala-gejala yang agak-agak mirip ini, maka harus segera ke dokter begitu. Betul sekali. Faktor resiko yang paling parah adalah ketika lurus pun tidak bisa lurus sekali. Iya, bukan faktor resiko, keadaan tepatnya. Keadaan paling parah. Keadaan paling parah. Bisa. Kalau lurus sekali tidak bisa lurus. Tidak bisa atau tidak bisa, nekuknya tidak bisa full. Memang kalau lurus sekali itu harus bagaimana, dok? Haruskah diregangkan begitu lurusnya itu? Tidak, kita berdiri pun normalnya kaki kita harus lurus. Kalau tidak kan susah. Kalau tekuk ke belakang begitu atau ke depan? Tekuk ke belakang. Tekuk ke belakang. Kan lutut kita tidak bisa tekuk ke depan. Maksud saya tekuk begini. Itu ke belakang. Tekuknya ke belakang begitu ya. Betul. Kalau sudah ada rasa nyeri-nyeri begitu. Apakah juga ada faktor katakanlah penyebab, ini kita bicara soal gaya hidup ya, dok ya? Ya. Makanan.
memicu katakanlah faktor peradangan sendi bisa saja begitu ya dialami oleh orang-orang muda. Kalau makanan, dia tidak bisa secara langsung menyebabkan osteoartritis, tapi makanan itu akan meningkatkan berat badan. Meningkatkan berat badan sehingga beban di lutut pun bertambah. Jadi dari situ. Bukan karena makan sesuatu jadi osteoartritis, tidak. Tapi makan gemuk osteoartritis. Artinya ketika beban badan lebih memaksa lutut bekerja lebih keras begitu. Iya, karena pada saat berdiri kan tumpuan berat badan kita di lutut. Iya. Nah kalau dulu kan di dok, WC itu kan dulu kan kita tahu sekarang, dulu itu kan jongkok begitu dok. Ya. Zaman dulu juga kan orang-orang tua kita katakanlah beberapa itu tetap cukup kuat gitu dok. Untuk konteks yang sekarang, apakah memang katakanlah WC jongkok itu sudah tidak memungkinkan untuk kondisi lutut atau perlu diubah begitu menjadi duduk supaya lutut sendi maksud saya? Sebaiknya memang dirubah, Ibu. Karena begitu, pada saat kita jongkok dan berdiri itu beban di lutut itu besar. Beban di lutut itu besar. Ya, mungkin untuk kita yang masih lututnya bagus, itu tidak masalah. Iya. Tapi bagi orang yang sudah mengalami osteoartritis, itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, menyebalkan. Jadi harusnya langsung diubah begitu. Langsung ubah. Diubah begitu ya dok. Jadi faktor makanan lebih pada tidak langsung menyerang langsung begitu ya. Betul sekali. Menjadi penyebab langsung radang sendi. Tapi ketika makanan itu sudah dijaga mempengaruhi berat badan maka itu bisa kena radang sendi. Ya. Lalu kalau yang suka pakai high heels itu dok? High heels tidak berpengaruh. Lah, high heels tidak berpengaruh. Saya baru tahu ini. Karena pengaruhnya high heels itu nanti pengaruhnya di ankle dan tumit, tidak di lutut. Lebih ke pergelangan ini ya? Ya, pergelangan kaki ya, pergelangan kaki dan tumit. Nah, kita langsung menuju ini dok. Katakanlah kalau tadi dokter bilang kan obat itu tidak cukup begitu. Betul. Berarti yang harus dilakukan adalah fisioterapi, latihan. Fisioterapi, latihan. Nah, fisioterapi, latihan yang seperti apa? Kita masuk ke segmen yang ketiga, dok. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga pada Krida Bagimu Negeri. Episode kali ini mengambil judul Kenali Penyakit pada Sendi, Osteoartritis, yang kita kenal sebagai pengapuran sendi. Bersama dengan narasumber Dr. Regi Trialeta Injo, SPKFR, dokter spesialis fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Ukrida. Dr. Regi, tadi di akhir yang kedua begitu ya, saya bertanya tentang tidak cukup berarti hanya dengan obat. Betul sekali.
dan dokter mengatakan harus fisioterapi. Ya. Boleh diuraikan dok, dijelaskan seperti apa itu fisioterapinya? Jadi untuk fisioterapi ini, kita ini tidak bisa kita bilang penyakit A, fisioterapinya begini. Penyakit B, fisioterapinya begini. Jadi fisioterapi ini sebenarnya kita susun sesuai dengan keadaan pasien. Tidak ada pakemnya. Nah, tapi secara umum untuk fisioterapi ada dengan menghilangkan nyeri. Lalu tergantung kondisi lututnya atau apakah perlu kita kasih diatermi, pemanasan untuk mengurangi nyeri, untuk meningkatkan elastisitasnya supaya dia tidak kaku. Dan tentunya dengan menguatkan otot-otot di sekitarnya, terutama otot paha depan dan paha belakang. Tadi dokter mengatakan setiap pasien beda-beda begitu. Betul sekali. Beda-bedanya seperti apa nih dok? Oke. Katakanlah ringan sampai yang berat begitu. Jadi kenapa bisa beda-beda? Karena kita ini menangani bukan hanya sekedar penyakitnya, tetapi fungsinya. Itu yang paling penting, fungsi. Nah, beda-beda begini, misalkan pada stage pertama, biasanya orang akan mengeluhnya nyerinya sedikit sekali dan tidak ada bengkak. Paling kita hanya kurangi nyerinya dengan alat-alat modalitas yang kita punya dan kita beri latihan. Nah, pada stage 2 atau stage 3, apabila ada bengkak, ya tentunya kita harus sesuaikan juga alat-alat yang kita pilih, kita pakai yang sesuai dengan keadaan pasien. Dan tentunya latihan pun harus kita lihat apakah pasien ini sebenarnya sudah bisa latihan atau belum. Misalkan masih bengkak gede, masih nyeri sekali, kita tidak bisa berikan latihan karena ya akan semakin bengkak nantinya, makin Jadi nyeri. kalau yang datang itu sudah dalam kondisi bengkak, tidak bisa sementara untuk di fisioterapi. Bisa, sementara tidak bisa latihan untuk penguatan. Yang tidak bisa dilakukan adalah latihan penguatan. Betul, tapi latihan lainnya bisa, misalkan untuk lingkup gerak sendinya, lalu diberikan modalitas untuk mengurangi nyerinya. Itu bisa. Nah, kalau misalkan seandainya dia sudah grade 4 pun, balik lagi, kita tidak melihat grade-nya, kita akan melihat fungsinya bagaimana. Kalau memang ternyata dia lingkup gerak seninya masih bagus, nyerinya tidak terlalu, ya kita masih bisa berikan fisioterapi. Seperti tadi, misalkan mengurangi nyerinya, menguatkan otot-ototnya. Tapi kalau misalkan grade 4, fungsinya sudah tidak bagus, dan dia nyeri sekali, itu sebaiknya memang sudah dilakukan tindakan pembedahan. Kita rujuk ke spesialis tulang kalau seperti itu. Oh, malah dirujuknya ke spesialis tulang? Iya, ortopedi. Ada masalah apa itu yang sangat besar sehingga harus dilakukan pembedahan, dok? Karena memang sudah indikasi operasi. Kalau dia memang sudah tidak bisa, menekuknya tidak bisa full, untuk lurus juga tidak bisa full, dan nyeri sekali, ya itu memang sudah indikasi operasi. Dengan fisioterapi itu sudah tidak bisa. Sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Kalau dengan suntik? Dengan suntik tergantung juga si penyakit ini gimana. Kalau dia sudah rapat sekali, apanya nih rapat? Celah sendinya. Celah sendinya. Ya. Terlalu nutup begitu. Sudah nutup, tidak bisa. Kita mau suntik bagaimana? Kita suntik pun tidak akan masuk ke sendinya. Jadi percuma. Pasiennya sakit, bayar mahal pula, tapi tidak ada guna, kan kasihan. Lebih baik langsung kita rujuk untuk operasi. Relatif kalau untuk fisioterapi dari kadar mungkin agak ringan itu kira-kira berapa kali, dok? Baru bisa dikatakan sudah lumayan gitu, sudah cukup begitu. 6-12 kali sudah mulai terlihat ada perubahannya. 6-12 kali begitu. Itu pun juga disertai dengan sampai di rumah harus melakukan latihan yang kita berikan, edukasi latihan. Oh, yang bisa dilakukan di rumah. Betul. Apa saja nih, dok, yang bisa dilakukan di rumah? Siapa tahu saya juga bisa lakukan di rumah. Para sahabat juga bisa lakukan di rumah. Pertama-tama adalah lingkup gerak sendi, mencegah adanya kekakuan. Jadi kita, misalkan lutut kita tekuk, kita luruskan, tekuk luruskan. Dan juga latihan penguatan, misalkan diberikan kantong pasir di ujung kaki. Ujung kaki Diikat, ya. Lalu diluruskan untuk melatih otot-otot paha kita. Kantong yang berisi pasir begitu. Betul. Di ujung kaki, ujung jari maksudnya. Ujung persendian, pergelangan. Pergelangan kaki. Pergelangan kaki diikat. Ya, lalu disuruh luruskan untuk melatih otot-ototnya.
Sambil berdiri begitu, Sambil duduk diluruskan. saja. Sambil duduk saja. Ya. Oh, sambil duduk bisa diangkat begitu ya? Ya. Apalagi dok yang bisa Misalkan membantu begitu? kalau lagi terjadi peradangan, kita bisa suruh pasien untuk mengkompres dengan es di rumah. Kompres dengan es. Es. Bukan panas ya, Ya, es. tidak boleh justru yang panas ya dok. Ya, karena kalau pada saat peradangan kita berikan yang panas, nanti peradangannya akan makin hebat. Akan makin hebat. Betul sekali. Atau mungkin nanti dengan minyak-minyak lah yang panas. Jangan. Matang dong. Anak-anak begitu saking kepengen ingin membantunya malah datangnya dengan yang minyak-minyak yang panas. Jadi kompres dengan air dingin. Kompres dengan air dingin atau es. Tapi esnya jangan tempel langsung. Balut lagi dengan handuk atau kain baru tempel. Dok, tadi kan dokter mengatakan osteoartritis adalah kondisi ya kronis yang memang tidak dapat disembuhkan. Betul. Seiring dengan memang waktu dan juga usia. Jadi fungsi alternatif pengobatan yang diberikan pada penderita osteoartritis itu untuk apa kalau begitu? Untuk mengontrol supaya tidak makin buruk dan mengurangi gejalanya. Mengurangi gejala misalkan ya kaku-kaku, Ya. nyeri, bengkak. Ya. Dan tujuan utama adalah mencegah agar kondisi tidak semakin memburuk. Itu tujuan utamanya. Kalau begitu bagaimana nih dok mencegah begitu ya dok ya? Dari dini, walaupun memang tadi dokter katakan ini kondisi penyakit kronis progresif ya, Betul. seiring dengan pertambahan usia dan sebagainya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahan sejak dini dan juga berkaitan dengan gaya hidup? Oke. Yang pertama mungkin berkaitan dengan gaya hidup dulu ya. Ya, Yang paling penting jangan merokok. karena itu mempengaruhi metabolis Betul. tubuh. Betul sekali. Jangan minum obat-obatan sembarangan. Kalau tidak rekomendasi dokter. Betul. Karena kita tahu di market-market di mana-mana banyak sekali obat-obatan. Ya. Bahkan ada juga yang minum jamu. Karena itu kita tidak tahu isinya itu apa. Takut kontraindikasi begitu. Ya. Lalu yang tadi saya bilang joint protection, kita harus mencari aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu membebani lutut kita. Misalkan ya kalau olahraga dulu suka naik gunung bawa carrier gede. Iya. Ya monggo dicari alternatifnya, misalkan ya hanya jalan santai atau berenang gitu. Kurangin naik turun tangga. Kurangi naik turun tangga ya. Aktivitas yang Membebani lutut. terlalu berat gitu. Betul sekali. Kalaupun ada olahraga untuk melatih otot, perhatikan betul ya, jangan sampai yang dibebani adalah lutut. Betul sekali. Ya. Ya. Jadi pastikan bahwa memang otot-otot tertentu yang memang akan menopang lutut yang harusnya Harus kita perkuat perkuat, Ya. bukan yang dihantam justru malah lututnya begitu ya, Iya. gitu ya dok. Nah, dikatakanlah di Ukrida kan masih ada fasilitas juga dok ya, Betul berkaitan dengan apa penanganan osteoartritis. Kira-kira fasilitas apa saja nih dok yang bisa katakanlah dimungkinkan untuk para sahabat kalau ingin memeriksakannya atau melakukan terapi begitu di Rumah Sakit Ukrida? Jadi di Rumah Sakit Ukrida ini kita saat ini memiliki beberapa macam modalitas. Yang modalitas itu alat-alat lah. Alat-alat maksudnya. Ada yang kita sebut dengan TENS itu untuk mengurangi nyeri. Ya. Ada juga diatermi. Diatermi itu panas, terapi dengan menggunakan panas. Alat ya. Ya, alat dan itu pun ada macam-macam. Ada yang microwave diatermi, ada yang shockwave diatermi, ada yang ultrasound. Iya, iya. Dan itu bisa kita berikan. Dan sekarang saat ini juga kita sedang menyiapkan gymnya. Tempat latihan, tempat khusus suatu ruangan besar, nanti akan ada alat-alatnya, itu sedang disiapkan juga. Relatif kalau biaya bagaimana dok? Apakah memungkinkan dengan fasilitas BPJS maksud saya? Untuk saat ini belum. Belum ya, untuk fisioterapi? Ya, direncanakan pada bulan Desember, semoga sudah bisa. Tapi pada bulan saat Desember, semoga sudah bisa. Semoga sudah gitu bisa ya. diusahakan. Tapi untuk saat ini belum bisa. Untuk terapi ya, untuk fisioterapi. Baiklah dok, kita sudah tiba nih di penghujung acara di segmen yang ketiga. Silakan dokter boleh merangkum gitu ya, meringkas penjelasan dokter tadi dari segmen yang pertama. Baik, jadi sebagai rangkuman di siang hari ini, sesi ini bahwa osteoartritis merupakan suatu penyakit degeneratif kronis progresif yang tidak dapat disembuhkan. Namun kita semua bisa mengontrol agar penyakit itu tidak terjadi ataupun malah semakin buruk.
Dan sebaiknya semua penderita tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan dan memeriksakan diri ke dokter yang memang kompeten untuk menentukan diagnosis dan merencanakan terapi agar pasien-pasien tidak semakin memburuk keadaannya. Baik, terima kasih Dr. Regi. Saya mau membaca 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau tadi Dr. Regi sudah mengatakan ya, bahwa osteoartritis itu tidak terhindarkan seiring dengan pertambahan usia. Semua makhluk di dunia ini yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sempurna. Kelak nanti akan ada perubahan-perubahan yang dimana kita tidak sekuat ataupun tidak sesehat, ya katakanlah sewaktu kita masih muda. Tetapi walaupun demikian, ketika kita mengalami berbagai macam kerentanan, sakit, kiranya hati kita, keyakinan kita tidak semakin merosot. Begitu ya. Ada berbagai macam kemungkinan yang bisa kita lakukan lewat beberapa macam terapi-terapi ataupun pencegahan yang bisa kita lakukan. Namun yang paling penting adalah hati kita, manusia batiniah kita tidak semakin merosot. Namun kiranya itu boleh kita minta kepada Tuhan agar batin kita, hati kita yang makin dibaharui, ya, hari demi hari, sehingga kita bisa tetap menyambut masa-masa hidup kita walaupun dalam kerentanan, dalam kelemahan, tetapi kita tetap menjalaninya dengan riang gembira bersama dengan Tuhan yang tetap menolong dan menopang kita. Terima kasih Dr. Regi untuk kehadiran di studio dan sudah membagikan informasi yang kiranya boleh mencerahkan kita semua. Sahabat, kita akan jumpa di pekan depan dengan topik menarik lainnya yang mencerahkan para sahabat. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.